Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah Hamzah, biasa dipanggil Iis. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan. Di dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan UAS dari analisis kebijakan bisnis. Nah, di sini itu ada 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah jelaskan dan uraikan pengertian dan perbedaan kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Pengertian kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Dan menurut Kamus Kamrek, kebijakan publik adalah kebijakan yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara bagian atau kebijakan secara umum. Dan kebijakan bisnis adalah ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Nah, perbedaannya itu adalah kebijakan publik dan kebijakan bisnis adalah kebijakan publik mengacu pada kebijakan pemerintah untuk menjalankan masyarakat atau publik, sedangkan kebijakan bisnis adalah kebijakan atau ketetapan suatu perusahaan terhadap karyawannya atau internal di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan tersebut. Jadi, yang menjadi dasar perbedaan itu ada 2 topik. Di atas berada pada tujuannya. Nah, soal yang kedua itu adalah jelaskan dan uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan bisnis. Di sini itu ada 4 faktor. Yang pertama, pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap organisasi ataupun perusahaan yang beroperasi dalam kelompok masyarakat yang lebih luas perlu mempertimbangkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam menyusun strategi kebijakan perusahaannya, karena akan selalu dibatasi oleh regulasi, kebijakan, dan peraturan pemerintah. Faktor yang kedua, kondisi persaingan. Secara keseluruhan, kondisi persaingan merupakan faktor penentu strategi yang besar. Faktor yang ketiga, kepentingan pemangku kepentingannya. Stakeholder seperti yang kita ketahui, para pemangku kepentingannya dalam bisnis dapat bersifat eksternal maupun internal. Nah, faktor yang keempat itu visi dan misi perusahaan. Suatu bisnis atau perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu, seperti berorientasi non-laba. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan dan uraikan maksud dari strategi dan kebijakan bisnis. Nah, hakikat atau maksud dari strategi dan kebijakan bisnis adalah pemahaman secara mendalam tentang keputusan yang dibuat pada level manajemen puncak. Keputusan yang bersifat menyeluruh ini akan mendasari berbagai keputusan yang bersifat strategi dan tertentu sangat memerlukan kecermatan dalam merumuskan ataupun menjabarkannya. Dengan merumuskan strategi berarti perusahaan telah membuat formulasi tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis. Penjabarannya diperlukan agar strategi dan kebijakan tersebut lebih mudah untuk diaplikasikan. Strategi dan kebijakan bisnis merupakan aktivitas secara terpadu dan komprehensif yang mampu menyatukan berbagai arah usaha dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang penuh daya guna serta berhasil guna. Dengan demikian, strategi bisnis yang dirumuskan ibarat payung yang bisa menaungi seluruh tujuan dan sasarannya yang ingin dicapai. Rumusan strategi tersebut disertai pula dengan penjabaran kebijakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan. Kemudian, implementasi strategi ini biasanya dituangkan secara lebih operasional dalam bentuk program kegiatan, di dalam prosedur kegiatan dan anggaran yang dapat diperlukan. Pertanyaan yang keempat itu adalah sebuah perusahaan harus menetapkan arah perusahaan dalam berlandaskan. Yang pertama, membentuk visi perusahaan. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga dan organisasi.
Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa dapat suatu organisasi atau lembaga. Biasanya berisi pikiran mengenai gambaran masa depan dari organisasi yang terdapat di dalam bentuk para pendiri organisasi atau lembaga. Sehingga visi ini sangat menentukan akan dibawa ke mana lembaga yang bersangkutan di masa depan. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Yang kedua itu adalah misi perusahaan. Misi adalah apa yang Anda lakukan atau inti dari bisnis. Dari situ akan terlihat apa tujuan kehadiran bisnis Anda, dan pada akhirnya kita akan melihat apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini juga membentuk budaya perusahaan Anda. Jadi misi adalah tujuan inti dari bisnis. Pernyataan tersebut mewakili perusahaan di depan umum. Itu harus jelas dan lengkap serta sedemikian rupa sehingga membuat berkas di benak setiap orang yang membacanya. Yang ketiga itu adalah strategi dan bagian. Strategi adalah suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang disertai susunan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini bisa juga diartikan suatu program yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pertanyaan yang kelima itu adalah jelaskan dan uraikan dari 3 landasan tersebut dan bagaimana hubungan antara perumusan visi dan strategi perusahaan. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan perdagangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan atau pengamatan, atau kemampuan melihat gambaran. Wawasan masa depan yang diinginkan berdasarkan penglihatan atau pengamatan. Kondisi perbandingan ini ada juga di keadaan yang sekarang. Yang kedua itu visi adalah kemampuan memandang, seperti kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Ide yang ada dalam tangan tentang suatu perusahaan. Visi juga adalah bayangan tentang masa depan organisasi, baik itu perusahaan atau lembaga. Visi merupakan sebuah cara pandang sebuah organisasi terhadap harapan yang diinginkan itu bisa tercapai di masa yang akan datang. Ada 2 aspek penting dalam suatu visi, yaitu aspek bentuk berupa bahasa visi, aspek substansi yaitu lingkup isi visi. Perusahaan dan penetapan visi merupakan langkah penting bagi suatu organisasi dan bermanfaat dalam mengarahkan, meyakinkan, serta memberi harapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita dan memperkuat dukungan, komitmen, motivasi, dan menggerakkan semangat seluruh suatu organisasi atau kerja. Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti dapat dibayangkan, menarik, realistis dan dapat dicapai, jelas, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, dan juga yang mudah dipahami. Jika suatu organisasi mampu menyusun visi yang tepat, akan membantu pada 3 hal yang penting. Yang pertama itu menjelaskan arah yang dapat diinginkan secara gamblang, jelas, dan tegas. Yang kedua, mendorong dan motivasi orang untuk bergerak ke arah yang benar meski langkah-langkah awal mungkin menyakitkan. Yang ketiga itu membantu mengkoordinasikan tindakan orang-orang yang berasal dari bidang-bidang yang berbeda. Pertanyaan yang keenam itu adalah jelaskan definisi lingkungan bisnis seperti internal dan eksternal. Yang pertama, lingkungan bisnis
mengacu pada serangkaian kondisi atau kekuatan yang mempengaruhi fungsi bisnis. Mereka mungkin berada di luar atau di dalam organisasi. Memahami fungsi bisnis, mereka mungkin berada di luar atau di dalam organisasi. Dan juga memahami sifat lingkungan bisnis dan perubahannya. Bagian yang paling penting itu dari analisis bisnis dan dalam merancang strategi kompetitif. Itu untuk memastikan perusahaan analisis memiliki strategi yang dapat sukses yang tepat, dan juga tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang. Yang kedua itu adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk dioperasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Secara garis besar definisi lingkungan internal dan eksternal itu yang pertama lingkungan internal yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan. Yang kedua lingkungan eksternal yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Pertanyaan yang ketujuh itu melihat fenomena di bawah ini, menguraikan bagaimana strategi pemasaran sebagai kebijakan bisnis menurut saya. Nah, strategi yang tepat dalam mengambil keputusan memasukkan produk Kopiko dalam drama Korea, di mana drama Korea saat ini sangat digemari masyarakat khususnya kaum muda. Nah, gambar yang kedua itu strategi jemput bola pedagang pizza dengan mendatangi pelanggan dan berjualan di jalan raya. Nah, gambaran yang ketiga itu strategi e-commerce yang diterapkan sangat tepat, yang dimana saat ini platform di berbagai aktivitas serba online atau digital sehingga dapat dijangkau masyarakat luas meski hanya di rumah saja. Pertanyaan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu dengan melihat alur pikir di bawah ini, silakan saya menguraikan bagaimana strategi pengendalian dan evaluasi sebagai kebijakan bisnis menurut saya. Nah, menurut saya proses kebijakan pengendalian membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasikan hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.